Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Lama tidak berjumpa, nggih? Sehat? Baik? Baik, Bu. Gimana Bu Sarah? Alhamdulillah sehat. Baik ya tadi karena nggih, ada beberapa siswa yang menghubungi Ibu untuk meminta Zoom, jadi kita agendakan sore ini untuk membahas kisi-kisi PTS SJI besok. Besok sesi keberapa ini ya? Ujiannya. Sesi 1, sesi 2, atau sesi 3? Sesi 2, Bu. Oh, sesi 2. Oke, baiklah. Sudah Ibu cermati untuk kisi-kisinya. Sebentar Ibu tampilkan dulu, nggih. Oh, ini. Ya, sudah terlihat ya. Baik. Jadi sudah Ibu cermati untuk kisi-kisinya. Di sini Mr. Mai sudah sudah menspesifikkan untuk jumlah soalnya berapa, kemudian materinya apa saja. Jadi ini nanti mungkin lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Untuk soal tahun lalu sudah ada semua belum atau tidak diberi atau hanya kisi-kisinya mawon, Nak? Udah kok Bu di literasi. Oh, udah ada. Oke, baik. Nanti Ibu tinggal menguatkan sedikit aja ya berarti ya. Nanti Ibu juga akan menggunakan PowerPoint-nya Mr. Maing ya. Tapi nanti ada sedikit beberapa tambahan dari Ibu. Begitu nanti sistemnya sama, nanti setiap apa ya? Setiap ini aja mungkin kali ya. Setiap bagian ini nanti Ibu selesai menjelaskan. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung open mic atau ditulis di kolom chat. Begitu nggih? PTS 2020. Oh, yang diberi PTS 2020. Oke. Baiklah, untuk yang pertama dulu perkembangan ideologi. Jadi di sini kan sudah jelas ya, kalau periodisasi yang digunakan itu adalah 1948 sampai 1945. Nah, kira-kira ideologi yang berkembang di Indonesia waktu itu di antara tahun ini yang paling terasa itu ideologi apa? Komunisme, Bu. Iya. Perkembangan ideologi, ini Ibu tulis ya, karena Ibu nggak bawa pen tablet ya, Nak. Perkembangan ideologi yang terasa dari tahun 1948 sampai 1965 itu adalah komunis. Ya. Ada yang masih ingat mungkin ini materi kelas 11 ya. Komunisme itu lahirnya itu dari mana? Komunisme lahirnya dari mana? Ada organisasi apa kemudian melahirkan komunisme? PKI. Oke, sebelum PKI ada lagi yang masih ingat? Sebelum PKI? Apa, Bu? Oke. Masih ingat ISDV nggak? ISDV. ISDV masih ingat? Lupa juga, Bu. Eh, kok lali iki. Baru 2 bulan yang lalu iki. Pajo. Iya, betul. Jadi yang ada hang snaplet-nya. Jadi PKI itu sebetulnya akarnya itu dari ISV dan perpecahan SI atau Sarekat Islam. Jadi kan Sarekat Islam itu kan pecah jadi dua nggih, yang SI putih itu ikut Hos Cokro, kemudian yang SI merah itu ikut Semaun dan Darsono. Begitu. Jadi nanti Semaun dan Darsono bergabung dengan Hengsna ke ISDV dan itu kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia. Jadi di sini yang ditekankan itu adalah di tahun ini itu ideologi yang berkembang adalah komunisme. Nah, di sini kan yang muncul 20 soal ya. Di sini Mr. Mai sudah menjelaskan yang muncul adalah 20 soal. Bentar Ibu record dulu, kayaknya belum ada yang record ya. Recording in progress.
Yang muncul 20 soal dan di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ya, ada 9 poin. Jadi kemungkinan nanti masing-masing poin ya, ada yang 3, 2 poin nanti ada 3. Jadi komunisme tadi diingat-ingat ya, itu perkembangannya itu dari Snefliat, kemudian dari ISDI dan perpecahan SI. Nah, perkembangan PKI ini itu tidak terlepas juga dari pemberontakan PKI Madiun. Nah, sudah dijelaskan oleh Mr. Mike belum pemberontakan PKI Madiun? Sudah, Bu. Oke, pemberontakan PKI Madiun itu yang bagaimana? Dia diinisiasi oleh siapa? Kemudian Syafruddin Prawira Negara. oke, terus Sama satu tokoh lagi, Bu. Musuh. ya. Jadi PKI Madiun itu dia Amir Syarifuddin ya, bukan Syafruddin Prawira Negara. Kalau Oh iya, Syafruddin kembali, Prawira Bu. Negara, Kembali. tidak apa-apa. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 itu diinisiasi oleh Amir Syarifuddin ya. Nah, di sini itu juga ditekankan, ya, kenapa kok Amir Syarifuddin itu bisa melakukan pemberontakan? Nah, Syarifuddin itu bisa melakukan pemberontakan karena beliau itu kecewa, ya, kekecewaan. Ada yang tahu kekecewaannya kenapa Syarifuddin ini? Karena dipecat dari Perdana Menteri. Iya, jadi beliau dipecat ya sebagai ketua kabinet. Jadi beliau itu kan sebagai wakil dari perundingan Renville. Kekecewaan karena masih tidak percaya. Nah, masih tidak percaya ini muncul kenapa? Masih tidak percaya ini muncul karena adanya hasil dari perundingan Renville ya. Dia masih ingat perundingan Renville hasilnya apa? Perundingan Renville hasilnya yang bagaimana? Yang itu nggak sih, Bu, yang negara boneka? Perundingan Itu Renville. bukan ya? Nah, jadi perundingan Renville itu adalah wilayah RI ya, bukan RIS ya. Wilayah RI hanya meliputi sebagian Sumatera, kemudian ada Jawa dan juga Jogja. Jadi hanya ada 3 wilayah itu, nggih, sebagian Sumatera, kemudian ada Jawa Tengah dan ada Jakarta. Nah, jadi di sini karena wilayahnya itu kan semakin sempit dibandingkan dengan perjanjian Linggarjati, jadinya banyak orang yang kecewa terhadap Amir Syarifuddin. Kenapa kok dia mau menandatangani perjanjian Renville? Termasuk pemerintah. Jadi pemerintah di sini dia memberikan mosi dipercaya terhadap Amir Syarifuddin dan diturunkan sebagai bukan Perdana Menteri ya, Ketua Kabinet. Nah, karena penurunan Amir Syarifuddin ini itu kan digantikan oleh Kabinet Hatta. Kabinet Hatta. Iya betul, digantikan oleh Kabinet Hatta. Nah, Kabinet Hatta itu punya sebuah program kerja yang disebut sebagai RERA. Ada yang sudah pernah ini dijelaskan buat RERA itu apa? Mungkin Bu nggak dijelasin? Buatan. Jadi RERA itu kurang lebihnya itu adalah rekonstrukturisasi ya. Jadi struktur ulang dan revitalisasi pemerintahan. Jadi di sini Hatta ini merombak merombak susunan pemerintahan dan dia itu cenderung memang waktu itu ya atas sepersetujuan Belanda. Jadi karena adanya progrera dari Muhammad Hatta ini di kabinetnya yang baru, makanya Amir Syarifuddin ini mengkritik keras. Loh, saya itu cuman menandatangani fil kok sampai diturunkan dari kabinet. Sementara Hatta yang dia membuat kebijakan RERA ini dengan revitalisasi atas sepersetujuan Belanda yang terlihat seperti lebih condong ke Belanda, kok malah dia
di ACC atau disetujui, sehingga Amir Syarifuddin ini tambah kecewa sama pemerintahannya, sama kabinetnya Hatta, sehingga Amir Syarifuddin melipir, ya, melipir waktu itu masuk ke PKI, begitu. Masuk ke PKI, kemudian merencanakan pemberontakan Madiun di tahun 1948. Dalangnya di sini banyak, ya, banyak sekali. Jadi misal besok kan bisa saja kalau Mister itu biasanya ada tokoh-tokohnya begitu ya. Nah, dalang dari pemberontakan PKI Madiun ya, dalangnya itu banyak ya, selain Amir Syarifuddin. Dijelaskan mboten di kelas? Nah, untuk dalang-dalangnya Amir Ada Syarifuddin. Muso, Hazum, Siapa? Muso, Muso, oke. Terus ada lagi? Selain Muso, ada Misbah, ya. Kemudian ada Latif Hendraningrat. Tahu Latif Hendraningrat? itu kan Bu yang pengibar bendera. Iya, betul. Ini tidak salah, memang betul Latif Hendraningrat yang pengibar bendera saat proklamasi kemerdekaan. Ya, jadi Latif Hendraningrat ini juga bergabung poros PKI pada akhirnya. Memang itu tadi banyak orang-orang yang dia ada di luar pemerintahan Kabinet Hatta waktu yang kecewa terhadap keputusan programnya Hatta tentang RERA ini. Nanti mungkin bisa di-search lebih lanjut. Intinya dia restrukturisasi dan juga revitalisasi pemerintahan. Begitu ya. Kemudian PKI Madiun ini berhasil diberantas ya oleh beberapa tokoh. Nah, ini masuk ke PPT-nya. Terlihat nggak ya ini PPT-nya, Nak? Apa masih ya, Belum terlihat Bu. sebentar. Ini banyak sekali slide-nya. Tadi sudah ikut ini. Lalu, nah ini ya. Di sini apa tadi namanya? Amir Syarifuddin nggih, dalangnya bersama dengan Muso. Nah, di sini kronologi pemberontakannya di Madiun itu, nah, di sini penting nggih, kenapa kok memilihnya itu Madiun? Atau enggak? Kenapa kok enggak di Jakarta, di Jogja, begitu? Ada yang tahu mboten? Kenapa? Maaf Bu, ini PPT-nya belum lihat. Belum kelihatan. Ini Bu, belum kelihatan. Sudah Bu, saya kelihatan Bu. Waduh, waduh. Nah, sebentar. Ini kok bisa cara ininya banyak ininya. Tuh, ini nggak usah di slide aja lah ya. Udah gini aja. Oke, kenapa kok di Madiun? Kenapa tidak di Jakarta, tidak di Surabaya, tidak di Semarang? Karena proklamasinya di Madiun. Betul, karena proklamir berdirinya Soviet Republik Indonesia itu di Madiun. Jadi setelah tadi Amir Syarifuddin melipir ke PKI, padahal Amir Syarifuddin itu sudah mendirikan FDR ya, Front Demokratik Rakyat ya, dan dia itu akhirnya FDRS ex PKI itu ya akhirnya memproklamirkan dirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Juga mengingat basis PKI, orang-orang PKI yang ada di Madiun itu banyak, sehingga di sini dipilih Madiun. Sebentar, di sini tak kecil. Oh ya, itu nggih untuk PKI di Madiun. Kemudian
Di sini untuk penumpasannya, di sini ada 2 perwira, ada 2 orang TNI yang diperintah untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama ada Kolonel Gatot Subroto, ini dari Panglima Divisi 2 Jawa Tengah. Kemudian ada Kolonel Sungkono dari Panglima Divisi Jawa Timur. Dan di sini untuk penumpasannya itu biasanya disebut sebagai gerakan militer, GOM, ya. Jadi di sini gerakan operasi militernya, dan ini ya ini gambar-gambar penangkapan ya. Tetapi waktu itu nggih ada beberapa kesalahan ya dalam penangkapan, walaupun ya tidak semuanya salah ya, tapi ada beberapa lah salah. Nah, ini korban-korbannya. Nah, begitu nggih. Ini untuk PKI Madiun. Diskusi dulu silakan. Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan kan? Kalau di sini nomor 2 itu DITII ya. Jadi Bu lanjut dulu untuk DITII. Oke. DITII dia dilatar belakangi oleh tokoh yang bernama Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini dia itu sebetulnya mantan tentara, ya. Jadi dia itu dulu juga ikut ya berperang dalam proses kemerdekaan. Cuman setelah kemerdekaan, Kartosuwiryo ini dari dulu itu Kartosuwiryo memang ingin mendirikan NII, ya, atau Negara Islam Indonesia. Tetapi setelah kemerdekaan ini didapatkan, begitu, Kartosuwiryo dia malah memberontak. Nah, di sini proklamasi berdirinya NII itu ada di Jawa Barat, ya. Nah, ini proklamasinya ya, ini memang dia bersyariatkan Islam, guys. Jadi karena namanya saja NII, di sini dia berusaha untuk mendirikan negara yang berasaskan hukum-hukum Islam. Dan di sini banyak sekali pengikut-pengikut dari NII ini yang ada di Jawa Barat. Dan dalam pembagian wilayah administratifnya itu dibagi menjadi 3 daerah. Daerah ibu kotanya, ibu kota negara. Daerah keduanya itu di Jawa Barat karena basisnya ada di sana. Dan yang ketiga itu ada di daerah yang duduknya mengikuti gerakan NII. Tetapi gerakan ini itu dianggap sebagai gerakan yang ilegal atau gerakan yang separatis ya. Dan ditumpasnya itu melalui pimpinan Masyumi Muhammad Natsir. Jadi di sini Muhammad Natsir awalnya itu berunding dulu dengan Kartosuwiryo. Jadi karena Muhammad Natsir itu memang terkenal halus, nggih. Orang itu ngajaki dulu senengane musyawarah dulu. Sehingga di sini Kartosuwiryo itu ditawari dulu, wes lah Kang, rasa aneh-aneh, ngaing-ngaing ya. Kembali aja ke NKRI begitu. Nah, di sini upaya Natsir ini juga dibuktikan dengan membentuk Komite Natsir di bulan September tahun 1949. Jadi ini jalan damai. Nah, tetapi jalan damai ini nggak berhasil ya. Jalan damai ini nggak berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan upaya militer. Karena Natsir ini nggak berhasil membujuk Kartosuwiryo, akhirnya digunakan operasi militer yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution, ya Abdul Haris Nasution. Dan di sini Kartosuwiryo ini berhasil ditangkap di tahun 62 nggih, dan dijatuhi hukuman mati. Mungkin kalau ada yang pernah membaca tentang hukuman mati Kartosuwiryo, jadi beliau itu sebelum melaksanakan hukuman mati itu menyampaikan 3 permintaan. Yang pertama itu bertemu dengan keluarganya. Kemudian yang kedua itu ibu agak lupa nggih, tapi dia meminta barang nggih. Kemudian yang ketiga dia itu meminta bertemu dengan salah satu kawannya. Nah, yang dikabulkan di antara ketiga itu hanya yang bertemu dengan keluarganya saja. Itu untuk Kartosuwiryo. Dan di sini operasi dalam penumpasan DITII itu
disebut sebagai operasi pagar betis ya, karena di sini mengikut sertakan dalam penumpasannya. Jadi rakyat itu sebagai whistleblower. Tahu whistleblower ya? Tukang ngandani, tukang cepu, begitu. Jadi di sini disebutnya betis. Tapi juga rakyat ikut membantu menangkap juga ya untuk anggota DITII yang ada di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Itu untuk DITII. Nah, kemungkinan kalau kita melihat dari kisi-kisinya, mungkin bisa saja DITII ini ada dua soalnya yang muncul ya. Nanti coba ditebak-tebak aja. Bisa aja jenderal yang memimpin operasi militernya, atau mungkin bisa tokohnya, atau mungkin bisa tempatnya, atau mungkin bisa akhirnya. Kalau Mr. May itu tidak pernah mengeluarkan tanggal ya, seingat Ibu. Jadi kayaknya tanggal itu tidak muncul. Tapi mungkin anak-anak diberitahu sesuatu dengan Mr. May, tanggal mungkin muncul, nggak itu nanti disesuaikan mawon. Gitu ya. Kemudian untuk kisi-kisi yang keempat, sorry, pemberontakan G30S tahun 65. Ini agaknya berat ya. G3S, mana ini tuh G3S. Ya ini. Peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Nah, di sini Ibu mulai dulu, ini karena banyak, mungkin ini nanti besok ada 3 soal mungkin ya, karena materinya banyak nanti G30S ini. Untuk sebab-sebabnya, nah ini yang pertama, ini sudah terlihat nggih PPT-nya nggih, itu adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini adalah sebuah perkumpulan militer. Isinya orang-orang TNI AD, TNI Angkatan Darat, yang hendak mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Nah, di sini isu Dewan Jenderal ini bisa muncul itu dari mana? Kok tahu gitu loh, ada sebuah kelompok, sebuah sel dari militer AD yang diberi nama Dewan Jenderal itu karena bocornya data FBI. Nah, di situ kan jadi berpikir loh, sekelas FBI aja datanya kok bisa bocor. Begitu. Nah, kemudian ada teori lain yang mengungkapkan bahwa Dewan Jenderal ini, nah, Dewan Jenderal ini munculnya itu dari isu yang dihembuskan oleh PKI seperti yang tertulis di sini. Oke. Begitu. Jadi di sini yang terfitnah itu adalah TNI AD. Nah, ini Ibu kasih overview dulu guys supaya tidak salah paham. Jadi karena yang pertama itu munculnya Dewan Jenderal dulu ya. Kemudian yang kedua tadi isunya dihembuskan oleh PKI dan yang kedua itu botnya data FBI. Nah, dan ketiga di sini yang jadi sasaran dari fitnah Dewan Jenderal itu adalah TNI AD. Nah, di sini reaksi TNI AD di sini ya, yang pertama itu menolak tegas isu tersebut yang dilontarkan PKI. Jadi itu ngomong kayak begitu ya nak, loh iki TNI AD itu mau mengkudeta presiden gitu. Nah, tapi TNI AD menolak. Oh, nggak ada Dewan Jenderal itu nggak ada isu begitu. Jadi di sini TNI AD malah balik ngasih feedback ke PKI. Itu gegek kamu yang mau menggulingkan bukan saya. Nah, begitu. Jadi yang terfitnah di sini sudah tahu ya, TNI AD. Kemudian G30S. Nah, ini yang dipahami. Yang harus dipahami dari gerakan 30S ini adalah bahwa PKI melakukan operasi terhadap jenderal-jenderal dari TNI AD yang sudah di-list ya, jadi sudah didaftar, sudah ditulis begitu nak, yang diperkirakan terlibat dalam jenderal. Dengan alasan apa? Dengan alasan PKI ini berusaha untuk mengamankan stabilitas nasional. Dia PKI waktu itu partai yang besar dan dekat dengan Soekarno. Karena ada semboyan di masa demokrasi Sakom, nasionalis agama komunis. Jadi partai-partai PKI,
PPP, Mas Yumi, kemudian ada PPI, nah itu dekat dengan Soekarno. Nah di sini, ya itu tadi, PKI ini berusaha, wah ini TNI AD udah nggak bener ini, makanya dia ngelis nih, Dewan-Dewan Jenderal yang dari data FBI itu bocor, orang-orangnya ada ini ya, ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian ada Maijen Suprapto, ada Maijen MT Haryono, kemudian ada Brigadir Donald Izakus Panjaitan, DI Panjaitan, ya. Kemudian ada Sutoyo Suami Harjo, kemudian ada Pierre Tendean. Nah, targetnya itu, oke, targetnya ini ya. Tetapi di sini korbannya pada saat dilakukan gerakan di tanggal 30 dini hari itu, yang jadi korban itu adalah Putri Ahana Nasution, ya, adik Irma Suryani. Adik Ahana Nasutionnya selamat, ya. Kemudian ada Brigadir Polisi Karel Satwit Tubun, ya, ini pengawal rumah Jeleime. Kalau di Jogja ini ada Jenderal Brigjen Katamso, ya. Kemudian ada Letkol Sugiono. Begitu. Ini korban di luar target. Kalau di dalam target kan itu ini, ya. Kalau di dalam target ini, kalau korban di luar target itu yang ini. Ya, kemudian, nah ini tokoh-tokohnya, ya. Mungkin sudah hafal semua. Ya, ini tadi Brigjen Kosot dan Letkol Sugiono. Ini sumurnya, ini gambar-gambarnya mawon. Nah, untuk upaya penumpasan G30 SPKI, nah ini agak gonjang-ganjing ya, Nak. Jadi agak gonjang-ganjingnya itu bagaimana? Nah, di sini di tanggal 1 Oktobernya, kan itu kan gerakannya tanggal 30 ya. Di tanggal 1-nya itu setelah adanya informasi bahwa rumah dari para perwira-perwira TNI tadi itu dibobol yang diduga PKI. Kemudian di tanggal 1-nya langsung dilakukan usaha-usaha yang pertama itu ada menetralisir pasukan. Nah, di sini yang dikerahkan itu adalah Batalion 503 Brawijaya. Ini dikirimnya dari Jawa Timur. Kemudian Batalion 545 ini di Ponorogo. Kemudian ada lagi ini merebut tempat-tempat yang dikuasai kaum pemberontak. Nah, sini kaum pemberontak itu adalah orang-orang PKI. Jadi jangan dibayangkan peristiwa G30S itu hanya melibatkan penggede-penggede PKI, tidak. Ya, jadi peristiwa G30S itu melibatkan orang-orang PKI yang biasa-biasa saja. Jadi untuk pengamanan sekitar, untuk yang jogo-jogo itu kan nggak mungkin tinggi-tingginya. Itu pasti orang-orang anggota biasanya. Nah, di sini ada gedung RRI ya, kemudian ada gedung Telekomunikasi Jakarta, kemudian ada RPKAD. Nah, ini pengamanan ini ya, pengamanan tempat-tempat ini dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Ada yang tahu Sarwo Edi Wibowo itu siapa? Itu mertuanya Pak SBY, ya, bapaknya Ibu Ani. Itu Sarwo Edi Wibowo. Kemudian ada lapangan udara Halim Perdana Kusuma oleh pasukan RPKAD dengan dibantu oleh pasukan-pasukan. Nah, ini pasukannya ini banyak nggih, jadi nanti monggo dihafalkan. Untuk soalnya mungkin ini tadi Ibu bilang 3 ya kemungkinan karena ini cukup ya materinya. Ini adalah Nah, ini tokoh-tokoh kunci dalam pemberontakan G30S. Ada Kolonel Latif, ya, Komandan penculikan. Ini berhasil ditangkap di tanggal 8 Oktober 65. Kemudian ada Letkol Untung, itu di Tegal 11 Oktober 65, dan DN Aidit itu di Solo di tanggal 24 Oktober tahun 1965. Ini untuk PKI, ya. Kemudian ada diskusi dulu sebelum Ibu lanjutkan. Ini kayak Ibu terlalu panjang ya menjelaskannya. Silakan kalau ada diskusi dulu, ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bu, saya izin tanya, Bu.
Ini kan ini Bu, salah satu dalangnya PKI kan yang diajarkan sama Pak Mi itu kan ada Soekarno kan. Oh ya. Nah, lalu ini tapi kemarin itu belum lama ini sih Bu, masih kayaknya masih 2 mingguan terakhir ini itu MPR itu mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yang menyatakan Soekarno terlibat. Lalu bagaimana ya Bu sebaiknya? Nah, kalau begini itu kan kita berusaha untuk menjawab soal sebaik-baiknya ya. Jadi nanti kita apa yang diajarkan Mister Mai dulu aja. Nggih. Tapi Oke. itu nanti nanti itu tapi di garis bawahi nggih untuk menggugurkan kita menjawab soal. Tapi uh, yang sebetulnya itu kan sudah dicabut, berarti nanti setelahnya kita nggih ya pakai yang dicabut nggih. Jadi Soekarno itu memang tidak terlibat, indikasi terlibatnya itu sangat kecil sekali Soekarno itu. Nggih, Oh ya, begitu. baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Monggo. Oh, boleh ya. Oke, ini nggih. Nanti kita lanjutkan lagi. Ibu lanjutkan ke APRAN ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini dipimpin oleh Raymond Westerling ya. Jadi Angkatan Perang Ratu Adil itu kan ada di Sulawesi, nggih. Dan dia dipimpin oleh seorang Belanda, Raymond Westerling. Tetapi sebetulnya Raymond Westerling ini orang Belanda tapi pernah banyak tinggal di Turki, ya. Jadi di sini APRA ini juga sama, itu adalah nggih nggih Pak, monggo. Salah satu pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan. Ini Bu tampilkan PPT-nya. Kok nggak kelihatan ya PPT-nya? Nah ini Raymond Western ya. Nah di sini ada yang unik. Dalangnya walaupun dipimpin oleh Raymond Westerling ya, tetapi dalangnya itu adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II itu adalah raja dari Kesultanan di Kalimantan ya, dan dia itu adalah tokoh yang menciptakan, ada yang tahu, menciptakan lambang Garuda Garuda Pancasila. Pancasila. Oke, jadi yang menciptakan lambang Garuda Pancasila itu adalah Sultan Hamid II. Nah, tetapi kenapa kok pada akhirnya Sultan Hamid II ini bergabung ke dalam APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, nggih. Jadi kenapa kok dinamakan APRA? Karena diharapkan, nah, kalau Ratu Adil itu kan adalah sebuah kepercayaan yang banyak diilhami oleh orang-orang Nusantara, khususnya orang Jawa. Bahkan akan ada sosok yang datang dan sosok itu nanti menyelamatkan mereka dari kesusahan. Nah, di sini Apra itu mengibaratkan, menisbatkan mereka itu sebagai Ratu Adil. Nah, maka disebutnya itu Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempertahankan bentuk federasi dan memiliki tentara sendiri dalam KRIS. Jadi tuntutannya, ingat ya, tuntutannya itu bukan untuk mengancam NKRI, tapi untuk mengancam KRIS. Karena di sini, itu kan basisnya itu ada di Sulawesi, ya, ada di Sulawesi. Sehingga di situ Sulawesi waktu itu setelah Renville bukan bagian dari RI, melainkan bagian dari RIS. Tetapi yang namanya RIS itu kan sudah punya angkatan perang sendiri, namanya RIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Makanya di sini yang ditumpas itu bukan orang-orang NKRI sebetulnya, orang-orang RIS. Nah, salah satunya di sini yang terbunuh ya, itu ada perwira divisi Siliwangi, Letkol Lembong. Penumpasannya ini dimulai di Februari 1959 dan ini berhasil ditumpas ya. Dan Westerling ini tapi sayangnya melarikan diri ke luar negeri. Itu untuk
APRA. Nah, nanti mungkin APRA yang muncul itu yang pertama tokohnya mungkin ya. Kemudian yang kedua divisinya yang terbunuh dari divisi mana. Itu bisa. Kemudian yang ketiga dalang dari Indonesia. Nah, itu kan biasanya Mr. May suka ini dalang dari Indonesia, dalang dari Belanda. Nah, kadang kan suka begitu. Nanti silahkan di ini nggih, dicatat lagi, di poin-poin lagi yang kira-kira muncul besok. Itu. Kemudian RMS nggih, Republik Maluku Selatan. RMS nggih betul, setelah APRA ada RM ini. RMS ini dipimpin oleh Dr. Soumokil. Ini orangnya, nggih, Republik Maluku Selatan. Nah, kalau ini benar ini tujuannya ingin melepaskan diri dari NKRI. Karena apa? Karena ini terjadi di tahun 50. Dan di tahun 50 kita sudah bukan RIS lagi. Ya, sejak ada dekret presiden. Jadi di sini kita sudah kembali bentuknya ke NKRI. Makanya kalau APRA tadi dia kan memberontaknya ke NKRI atau ke RIS. Kalau APRA, APRA ke RIS, Bu. ya kalau RMS memberontaknya ke NKRI. Nah, ini sesuatu yang berbeda nggih. Jadi kalau RMS ini memberontaknya ke NKRI karena waktu itu RIS itu sudah bubar ya per Juli. Oke, kemudian di sini usaha penumpasannya diplomasi dulu oleh Jelemena, tapi nggak berhasil. Kemudian operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Dan akhirnya berhasil menguasai Ambon di tahun 50. Nah, di sini dalam penumpas RMS itu gugur Letkol Slamet Riyadi. Nah, ini untuk RMS nanti mungkin bisa nggak pemimpinnya. Kemudian RMS itu di mana? Di Ambon, Maluku. Kemudian yang cara-caranya, nah nanti bisa nih cara-caranya, itu cara diplomasi itu siapa, kemudian yang cara militer dipimpin siapa, nah itu bisa. Terus yang tewas siapa, nah itu nanti bisa. Silakan nanti di poin-poin mandiri ya. Kemudian setelah itu ada Andi Aziz. Ini betul nggak ini Andi Aziz? Ibu cek dulu. Ini kalau ibu slide-slide. Oke, Andi Aziz di sini dia dipimpin oleh Andi Aziz. Nah, Andi Aziz dia anggota PRIS ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini bagus ini. Latar belakangnya itu masuknya TNI dari Jawa. Jadi begini, setelah RIS itu tidak ada, ya, setelah RIS itu tidak ada lewat dekret presiden di tahun 1950, kemudian APRIS itu dibubarkan. Karena kan RIS sudah tidak ada, otomatis APRIS dibubarkan. Nah, mantan APRIS ini, mantan tentara APRIS itu ditawari, nak, ya, kamu mau keluar dari militer atau kamu mau masuk TNI tapi kudu manut, gitu. Ada banyak yang masuk, tapi ada juga yang menolak. Nah, selain itu, setelah RIS bubar, otomatis ya, wilayah-wilayah yang dulunya bagian RIS satu persatu itu mendeklarasikan masuk menjadi bagian dari Indonesia. Nah, masuk menjadi bagian dari Indonesia, kemudian mau nggak mau TNI-nya juga harus TNI, bukan APRIS lagi. Nah, salah satu cara untuk mengontrol itu adalah mengirimkan TNI-TNI dari Jawa didatangkan, dikirim ke wilayah-wilayah yang dulunya merupakan wilayah RIS. Salah satunya adalah di Makassar, begitu. Yang dimana tempat pemberontakan Andi Aziz ini. Tapi Andi Aziz nggak mau, ya. Andi Aziz pinginnya, aku pengennya tetap ada APRIS, begitu. Tetap punya militer sendiri. Nah, karena itu statementnya Andi Aziz itu dianggap statement ilegal, nggak boleh kalau kamu sudah menyatakan diri masuk ke NKRI ya nggak boleh ngomong begitu. Makanya itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Makanya muncullah pemberontakan Andi Aziz, ya. Dan ini di sini Andi Aziz itu menyerang markas TNI di ujung pandang dan menawan Panglima Teritorium Letkol Aceh Mokogita, gitu.
Oke, ini untuk Andi Aziz. Kemudian setelah Andi Aziz ada, oh ini, konsep negara federal. Nah, ini konsepnya saja berarti yang dibicara konsepnya Mawon, nggih. Oke, konsep negara federal itu sebetulnya begini. Negara federal itu munculnya karena apa? Ada yang masih ingat betul atau jelaskan oleh Mr. Mike? Konsep negara federalnya itu bagaimana? Dipimpin Perdana Menteri. Gimana, Mas? Gimana? Dipimpin Perdana Menteri, Bu. Dipimpin oleh Perdana Menteri. Menteri. Oke, selain itu konsep lainnya gimana? Konsep lainnya, lain itu, ini Ibu tulis aja ya. Sebentar, Ibu ganti share screen-nya dulu. Di sini nggak ada soalnya BFO. Ini BFO mana tadi? Oke, masih ingat konsep negara BFO? Nggak ada punya. Oke, masih ingat bagaimana? Terdiri dari negara bagian. Oke, betul. Terdiri dari negara bagian. Kemudian, selain terdiri dari negara bagian, ada lagi Mbak Tuan? Oke. Ya, ini nih. Jadi BFO itu seperti ini. Eh, kita, NKRI, itu adalah bagian dari RIS. BFO itu diterapkan setelah RIS itu disahkan. Jadi kita RIS dulu, nggih, negara Indonesia Serikat, baru nanti dipecah-pecah ada negara BFO dan RI. Jadi RI itu adalah bagian dari RIS. Ya, ingat ya, RI itu adalah bagian dari RIS. Sementara di luar RI itu ada boneka yang kita bahas ini, yang disebut sebagai Beyond Corps for Federal. Nah, di sini ada 6 negara bagian yang bukan merupakan bagian dari RI, tetapi bagian dari RIS, yaitu ada negara Indonesia Timur, kemudian ada Jawa Timur, kemudian ada Sumatera Timur, ada Madura, ada Pasundan, dan Sumatera Selatan. Dan 9 daerah otonom, ini ada Banjar, Bangka, Belitung, Jawa Tengah, Borneo Timur, Garut, Dayak, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, dan Borneo Barat. Nah, daerah otonom ini dia khusus ya, sendiri, tapi kita fokus ke 6 ini aja. Ke 6 negara bagian ini saja. Jadi, yang di luar 6 negara bagian ini berarti dia masuk ke dalam RI, seperti Jogja. Kemudian Jakarta. Itu juga masuk RI. Jadi konsepnya begitu nggih, BFO itu ada di dalam RIS tetap terpisah dari RI. Jadi kalau Ibu gambarkan, ini Ibu gambarkan polanya seperti ini nggih. Jadi ini BFO. Ini mohon maaf jelek sekali tulisannya. BFO. Nah, ini ada 2 ya. Nah, yang pertama ini ada 6 negara bagian. Kemudian yang di sini ada RI. Jadi RI kedudukannya sama dengan 6 negara bagian ini. Ya. Nah, setelah RIS itu bubar, 6 pemimpin dari 6 negara bagian ini dia bergabung ke RI. Begitu. Ya. Jadi ini adalah konsep dari BFO. Nanti mungkin bisa muncul ini nak, apa namanya? Kayak itu 1 2 3 4 begitu daerah, terus nanti soalnya misal
daerah mana yang merupakan bagian dari BFO, begitu bisa. Atau daerah mana yang merupakan bagian dari RI, itu juga bisa. Begitu nggih? Nggih, ini ada pertanyaan. Bu, mohon maaf tadi bahas pertanyaan tentang apa ya? Punya saya kurang bagus internetnya. Ini BFO ya? Ini masih BFO. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Boleh tanya. Monggo. Kalau ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Oke, ada pertanyaan nggih? Bisa izin bertanya. Tadi 6 negara bagian ini bergabung ke RI setelah apa? Ya, Bu yang bubar. Terima kasih. Oh, 6 negara bagian ini bergabung ke RI setelah RIS yang bubar ya. Jadi RIS itu bubar di tahun 1950. Nah, itu nanti gabung ke RI. Berarti RI di dalam RIS ya, Bu? Nggih, selama RIS berarti RI itu di dalam RIS. Jadi, mohon maaf ketika konferensi meja bundar yang diakui itu kan adalah RIS, kan? RI. Ya, kita lanjutkan ke PRRI. Bu, saya izin sedikit tambahan pertanyaan. Boleh. Berarti untuk 9 daerah otonom itu juga bergabung ke RI ya? Nggih, semuanya pada akhirnya sampai sebelum konferensi meja bundar ya. Ini patokannya sampai KMB, nggih, sebelum KMB itu semuanya sudah bergabung kecuali Papua. Begitu. Oh, begitu. Makanya, Bu, terima kasih. nggih, makanya yang diusahakan di KMB itu adalah bergabungnya Papua. Karena memang satu-satunya wilayah yang belum bergabung dan menggabungkan diri itu adalah gitu ya. Kemudian kita lanjut PRRI. Ya. Kita lanjutkan ke PRRI. Oh ya. Ya, ini pemberontakannya dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Ya, PRRI ini singkatannya adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Permestanya adalah Persatuan Rakyat Semesta. Dan di sini PRRI ini tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi ini adalah upaya yang diinisiasi oleh para perwira militer di berbagai daerah. Nah, di sini ada banyak. Pertama itu ada Dewan Banteng ya. Dewan Banteng itu ada di Dewan Banteng itu ada, aduh ini kok mah hilang ya. Oke, Dewan Banteng itu ada di Sumatera Barat. Kemudian Dewan Gajah itu ada di Medan ya. Dan yang terakhir itu Dewan Garuda itu ada di Sumatera Selatan. Begitu. Nah, untuk penumpasannya melalui operasi militer ya, namanya Operasi 17 Agustus dan dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Ingat DITI ini sebelum G30S ya. Jangan ini nggih, jangan kebalik nggih. Kok Ahmad Yani masih hidup, Bu. Nah, ini sebelum peristiwa 65 ya. Nah, di sini ada 3 operasi militer lainnya yaitu Operasi Tegas, Operasi Sabta Marga, Operasi Sadar dan Operasi Merdeka. Ini di Sulawesi, di Makassar juga ada ya sebetulnya ya. Ini untuk PRRI Permesta. Oke, ini Ibu nggak bisa pakai ininya kayaknya. Pakai animasinya Ibu nggak bisa ini. Mohon maaf ya, jadi Ibu nggak slideshow ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini eh Permesta di Sulawesi. Nah, ini nanti bisa munculnya ini nak biasanya Dewan-Dewan Banteng begitu. Dewan Banteng itu di mana, Dewan Gajah di mana, Dewan Garuda di mana. Atau kalau enggak mungkin bisa juga muncul nanti pemimpinnya, misal tadi atau nama operasinya. Atau misal hikmah apa yang kita dapatkan
dari peristiwa PRRI Permesta. Nah, itu juga bisa. Begitu. Kemudian ada Operasi Merdeka, Operasi Tamarga juga, nggih. Ini macam-macam, nanti mungkin bisa dipelajari mandiri. Ibu hanya menguatkan sedikit. Nah, untuk lebih mudah, ini coba kalian baca di tabel ini saja. Ini sudah bagus sekali, ringkas ya. Ini sudah mempermudah juga di Madiun. Ini tokohnya siapa, kemudian apa. Nah, ini nanti kalian berpegang teguh pada ini saja. Nanti mungkin soalnya bisa muncul dari sini. Oke. Jadi ini nanti silahkan di poin-poin, di highlight ya, supaya nanti besok kalau keluar bisa menjawab. Begitu. Kita lanjut dulu, ya. Ada diskusi sebelum kita lanjut ke babak yang kedua. Silahkan. Oh iya, mohon maaf tadi Bu singgung ya. Tujuan PRRI Permesta itu adalah karena ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketidakrataan pembangunan militer antara Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Makanya kalau kita lihat tadi, PRRI Permesta, dewan-dewannya itu nggak ada yang dari Jawa. Ya. Karena apa? Karena dewan-dewan itu adalah para pemimpin-pemimpin militer dari luar Jawa yang merasa bahwa loh pembangunan militer itu kok besar Jawa. Di luar Jawa itu kok tidak diperhatikan gitu. Jadinya di situ ada kekecewaan, ketidakpuasan. Pengen supaya ini loh, TNI di luar Jawa itu juga butuh perhatian, makanya mereka cari perhatian. Begitu nggih, dengan melakukan pemberontakan. Kemudian ada pertanyaan, Bu izin bertanya, nggih. Fungsinya Dewan Banteng dan lain-lain itu gimana? Dewan Banteng itu fungsinya untuk mengkonsolidasikan, mengakomodir orang-orang yang sepaham dengan mereka, yang merasa kecewa dengan pembangunan yang ada di Jawa yang sangat pesat, sehingga mereka mau bergerak. Jadi ini kan pemberontakannya tidak terpusat, tetapi desentralisasi. Jadi di daerah-daerah, begitu. Jadi untuk mengakomodir, ya, mengkomandoi. Makanya dibentuk dewan-dewan banteng, Garuda, Gajah, dan lain-lain itu. Begitu nggak? Ibu lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini yang tidak ada di PPT, nggih. Jadi tokoh-tokohnya, sebentar, ini Ibu nggak usah slideshow ya, biar bisa nulis, nggih. Oh, sebentar. Oke, ini. Oke, tokoh-tokohnya, Ibu tuliskan di sini, ya. Tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh. Kita mulai dulu dari Papua, ya. Kemungkinan besar kalau Ibu melihat periodisasinya, ini kan periodisasi pasca kemerdekaan sampai dengan 65, nggih. Tokoh-tokoh yang muncul dari Papua yang paling sekali itu Frans Kaisiepo, ya. Sudah pernah dijelaskan belum Nak sama Mr. Mike? Iya Bu, sudah pernah. Frans Kaisiepo itu jasanya, nggih, jasanya itu menolak menjadi wakil Belanda di perundingan New York. Oke. Jadi Frans Kaisiepo itu menolak menjadi wakil Belanda di perundingan New York yang waktu itu mengatur mengenai pembebasan Irian Barat, ya. Kemudian ini Ibu hanya ada tokoh nggih yang terlintas di pikiran Ibu pas baca ini kisi-kisinya tokoh dari Papua itu Frans Kaisiepo. Atau mungkin nanti biasanya bisa muncul bentuk gambar di mata uang. Nah, Frans Kaisiepo itu muncul di mata uang nominal berapa? 10.000. 10.000. 10.000. Nah, itu nanti bisa muncul. Jadi nanti silahkan diperhatikan lagi, nggih. Kemudian yang kedua, tokoh Raja Pemersatu DIY Siak, ya. Ini tokoh pemersatu bangsa. Tokoh pemersatu bangsa. Kalau dari Siak, ya, itu Sultan Syarif II. Pernah dijelaskan belum ini? Iya Bu, pernah Bu.
Nggih, Sultan II itu jasanya nggih, itu beliau itu membentuk ini nggih, membentuk komite komite nasional daerah di Siak ya. Kemudian beliau ini juga mengordinir untuk pembentukan militer di Siak, nggih, TNI di Siak. Jadi ini adalah tokoh-tokohnya. Ini kalau dari Siak. Nah, kalau dari Jogja sangat famous sekali siapa? LP9 Bu. Iya, betul, HB9. Jasanya banyak, nggih. Jadi HB9 ini ya dari maklumat 5 September, kemudian ada yang kita menyerahkan berapa gulden untuk disumbangkan ke pemerintah Indonesia, menjadikan Yogyakarta menjadi ibu kota, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Kemudian tokoh wanita. Ketiga, itu ada tokoh wanita. Oke, tokoh wanitanya siapa ini? Ada yang pernah disinggung tokoh wanitanya? Opo Daeng Risaju. Bukan Risolju ya, Rizwan anak Kim Jong Un, nak. Siapa nih? Yang tahu nggak kan? Tokoh wanitanya? Opo Daeng Risaju. Maaf tadi Eh, sepertinya internetnya keputus Bu. oh ya, Oppo Daeng siapa ini? Opo Daeng Risaju. Mm-mm. Oke, nah ini Ibu baru dengar malahan, nanti silahkan kalian pelajari sendiri, nggih. Wah, ini kurang ini pengetahuannya. Ada lagi, Mboten? Ini biar ditulis di sini. Belum, nggih. Oke, Ibu lanjut dulu ke nomor 4, nggih, tokoh seniman. Ya, ini tokoh seniman banyak. Ada yang dari seni ketoprak, ya ada, seni lukis, nggih ada. Kemudian di seni tari ada, di seni peran ada, banyak. Tapi ya waktu itu banyak mencetuskan, banyak apa namanya, menginisiasi, banyak mengkritik mengenai di masa-masa transisi ini, nggih, di masa-masa antara tahun 1946 sampai dengan 1950-an itu adalah seni lukis. Jadi di sini banyak tokoh-tokohnya. Mungkin sudah diajarkan sama Mr. Mes siapa Mawan? Avandi, nggih, ada Avandi. Kemudian ada Basuki, Abdullah. Kemudian ada Sujojono, ya. Nah, terutama Pak Sujojono ini, nggih. Sujojono itu sepertinya membuat sebuah lukisan yang berjudul Anak-anak Revolusi atau apa gitu ya. Ada revolusi-revolusinya, lukisan revolusi. Nah, ini juga mengkritik mengenai masa-masa revolusi. Begitu. Ini untuk tokoh-tokoh senimannya. Kalau ketoprak ya wonten banyak ya. Gitu Gati, kemudian dan lain, mungkin ada yang rumahnya Sleman itu ada di Jalan Gito Gati. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang kelima itu ada tokoh proklamator. Tokoh proklamator itu ya, ada Soekarno, Hatta, ya anggota BPUPKI nggih, Subarjo, Rajiman Widyodiningrat. Kalau orang-orang Jogja, kalau lawan Jogja, nggih, Rajiman Widyodiningrat. Nah, Rajiman Widyodiningrat ini orang Jogja, nggih. Jadi besok misal kalau ada pertanyaan tentang tokoh proklamator, dia berjasa terhadap proses kemerdekaan, orang Jogja itu Rajiman Widyodiningrat. Dia kelahiran Sleman, orang Melati, nggih. Gitu. Ini untuk para tokohnya dulu. Ada diskusi dulu mungkin silakan untuk tokohnya sebelum kita lanjut ke yang ketiga. Silakan. Hmm, Kalau ada pertanyaan atau kalau malu boleh ditulis di kolom chat mawon.
Belum ada. Oke, Ibu lanjut dulu ya. Belum ada. Nah, ini untuk perkembangan politik dan ekonomi masa liberal. Ini ada 10 soal. Ini kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti masing-masing itu mungkin ada berapa poin yang 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, ciri-ciri mencolok zaman demokrasi liberal. Ciri yang paling mencolok apa? Zaman demokrasi liberal. Ciri paling mencolok. Ciri demokrasi liberal, ya. Demokrasi liberal. Oke, ciri-cirinya apa saja? Sistem pemerintahannya menganut apa ya? Parlementer, Komentar. ya, betul. Sistem pemerintahannya menganut parlementer. Kemudian, kepala negara itu siapa? Kepala negara itu presiden. Presiden. Kepala pemerintahan, perdana menteri. Ini adalah 2 ciri dari demokrasi liberal. Jadi yang pertama, sistem pemerintahannya itu menganut parlementer, artinya dia itu kekuasaan tertinggi tidak berada di tangan rakyat, ya, ada di tangan parlemen. Kemudian yang kedua, ini ada 2 jenis pembagian kekuasaan, okay, untuk kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk kepala negara itu dipegang oleh presiden, sementara oleh kepala pemerintahan itu dipegang oleh perdana menteri. Makanya di masa ini itu ada perdana menteri banyak, misal kayak ada Malik, kemudian ada perdana menteri Hatta, kemudian ada Sultan Syahrir dan macam-macam. Ini untuk ciri-cirinya. Nah, yang kedua, zaken kabinet. Apakah itu zaken kabinet? Zaken kabinet, ya, itu adalah sebuah kabinet yang dipilih berdasarkan keilmuan atau keahliannya. Jadi menterinya itu dipilih berdasarkan bidang ilmu yang dipelajari atau bidang keahlian yang dipelajari. Contohnya itu adalah Menteri Ekonomi, berarti dia harus dari orang ekonomi, lulusan sarjana ekonomi. Kemudian Menteri Kelautan, berarti dia juga harus dari jurusan akupuntur misal, ya. Menteri Perdagangan itu ya orang ekonomi, Menteri Kesehatan orang kesehatan, itu namanya zaken kabinet. Jadi jangan seperti Menteri Pendidikan kok dia basicnya ekonomi, nah itu bukan zaken bukan zaken kabinet ya itu ya. Jadi apa namanya? Itu bukan zaken kabinet. Jadi zaken kabinet itu berdasarkan keilmuannya, ya. Menteri Pendidikan nggak gojek ya Bu. Ya boleh-boleh saja, cuman bukan ranahnya begitu. Jadi experience dalam pendidikan itu bidang pendidikan kurang, ya. Rajiman tadi itu adalah tokoh kemerdekaan yang berasal dari Jogja. Nah, nanti besok kan ada tokoh-tokoh proklamator nih. Salah satu bagian dari proses kemerdekaan itu kan BPUPKI. Nah, kalau ada pertanyaan, siapa ketua BPUPKI atau tokoh ini peran dalam proses kemerdekaan, kemudian tokoh ini berasal dari Jogja. Nah, itu Rajiman Wedyodiningrat jawabannya. Begitu nggih? Oke, lanjut nggih. Kemudian ekonomi Alibaba. Apakah itu ekonomi Alibaba? Sesuai dengan namanya, Ali dan Baba. Ya, Baba itu kan dalam bahasa Cina artinya apa? Baba. Ayah, betul. Ali itu, nggih. Ali itu adalah eh, kayak akronim gitu ya, kebanyakan nama orang Indonesia Ali. Jadi Alibaba, oh berarti sudah kelihatan nih, kerjasama antara kerjasama ekonomi antara Bumi Putra, sopan ya Pribumi ya, Bumi Putra dan Tionghoa. Oke. Nah, di sini
apa namanya? Mengapa kok sampai program Alibaba ini dimunculkan ya? Program Alibaba ini dimunculkan karena waktu itu yang pertama nggih ada sentimen anti Cina nggih, mohon maaf. Jadi di sini pemerintah waktu itu berusaha untuk mereduksi atau mengurangi sentimen anti Cina yang berkembang di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini waktu itu ada semacam mungkin mohon maaf ya, mungkin ada yang buyut-buyutnya orang Tionghoa nggih, keturunan Tionghoa yang hidup di tahun 1950-an nanti kalau masih hidup bisa ditanyakan. Dulu di tahun 50-an itu ada semacam migrasi atau ya migrasi besar-besaran penduduk-penduduk Tionghoa yang aslinya Tionghoa itu kemudian menjadi WNI gitu. Dan kebanyakan dari mereka itu berdagang. Sehingga di sini eh, pemerintah melihat situasi bahwa oh ini bagus nih untuk diadakan kerjasama. Dan ditambah waktu itu kondisi ekonomi negara kita pasca kemerdekaan itu carut-marut terakaruan. Ya, kalau mengandalkan pengusaha dari Bumi Putra nggak jalan, tidak sebanyak yang dari Tionghoa, tidak sebesar yang dari Tionghoa. Makanya muncullah program Alibaba. Oke, jadi itu adalah kerjasama ekonomi antara Bumi Putra dan Tionghoa. Kemudian ada deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dia mendeklarasikan bahwa laut kita, laut Indonesia itu jaraknya berapa? 200 mil kalau nggak salah. Kok malah jadi laut? Ayo, 200 mil itu zona ekonomi eksklusif tak kayaknya? Oh iya, itu berarti 12 mil, Bu. Mm-mm. Dari 3 mil jadi 12 mil. Oke, jadi ini namanya laut teritorial ya. Laut Indonesia jaraknya 12 mil dari garis besar suatu negara. Garis dasar itu garis pantai terluar ya. Jadi di sini jarak yang awalnya 3 mil ya. Jadi hukum laut kolonial Belanda saat kita dijajah Belanda itu menyatakan bahwa panjang jarak laut kita itu 3 mil dari garis pantai pulau terluar. Nah, kalau 3 mil itu kira-kira berapa kilometer? Coba di searching, nak. Mungkin ini yang matematika ini di sini 3 mil itu berapa meter ini? Hmm, 3 mil berapa meter? Kabinet yang menerapkan Zaken itu apa saja ya, Bu? Kabinet yang menerapkan Zaken itu adalah kabinet ini pasca pemilu 55, ya. Pasca pemilu 55. Ada yang sudah mencari belum ini 3 mil itu berapa kilometer? 4 kiloan. Nah, oke terima kasih. 3 mil itu 4 kilometer. Coba bayangkan. Laut Jawa saja wes. Laut Jawa itu antara ini Jawa dan Kalimantan. 3 kilo itu ada nggak? 4 kilo itu nggak itu untuk mengcover. Kurang sekali. Nggih, makanya di situ ditambahi kalau kurang tercover berarti kan ada wilayah laut bebas di tengah-tengah Jawa dan Kalimantan. Nah, itu nanti bisa diakui oleh negara-negara lain. Bahaya itu. Sehingga di sini kemudian Juanda, Perdana Menteri Juanda, ya, langsung bilang, kita deklarasi aja panjang laut teritorial kita itu adalah 12 mil. Begitu. Itu adalah deklarasi Juanda. Nanti mungkin sekitar yang ditanyakan sekitar ini, nah, awalnya berapa mil jadi berapa mil mungkin ya. Kemudian Konvensi Hukum Laut Internasional. Konvensi Hukum Laut Internasional itu dengan ZEE. Kalau ZEE itu berapa mil tadi? Zona ekonomi eksklusif? 200 mil, Bu. Eksklusif. Itu 200 mil. Itu ya. Kemudian
kebijakan pemotongan uang dan apa ini? Kebijakan pemotongan uang dan perlindungan pengusaha pribumi. Oh, nggih, program Benteng dan Gunting Syafruddin nggih. Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin. Sudah dijelaskan belum untuk Gunting Syafruddin? Sudah, Bu. Sudah? Oke, Nggih, sudah. Gunting Syafruddin, nggih, itu sebuah kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan Pak Syafruddin untuk memotong setengah mata uang. Jadi begini, Ibu ada contoh nggak ya? Sebentar Ibu cari kertas dulu nggih. Oh ini aja. Jadi misal Ibu punya selembar tisu, nggih, ini anggap aja mata uang, ya. Ini anggap aja satu mata uang. Kalau Gunting Syafruddin itu, ya, misal ini mata uang Rp5, ya. Gunting Syafruddin kebijakan seperti ini. Iki, uang ini, ya toh. Waduh ini uang ini disobek jadi dua, ya. Disobek jadi dua gini. Yang kanan ini nilainya 2,5, kan tadi ini Rp5 nih, nak utuh, ya kan? Yang kanan ini nilainya 2,5, yang ini nilainya 2,5. Jadi ibarat kata kalau kita punya uang 1.000, itu disobek jadi dua, itu 1.500, 1.500. Nah itu kebijakan kontroversial dulu, ya. Ini gimana cara payune duite nak kaya ngono kuwi. Tapi ya berjalan-berjalan aja. Jadi waktu itu karena kita ditempa oleh krisis ekonomi yang sangat luar biasa nggih pasca kemerdekaan, itu kebijakan yang harus cepat dilakukan. Karena apa? Untuk menghambat laju inflasi, uang itu kan harus dikembalikan ke negara secepat mungkin. Jadi Gunting Syafruddin itu bilangnya begini, Pak Syafruddin, perintahnya begini, terutama uang Rp5 nggih dulu nggih, uangnya kertas bentuknya. Nah, perintahnya sekarang potonglah uang kertas ini, nggih. Kemudian sebelah kanan ini bisa kamu pakai untuk transaksi, sebelah kiri kamu kembalikan ke pemerintah. Itu adalah gunting Syafruddin. Begitu. Jadi betul-betul digunting uangnya, nak. Ya, itu pengertian harfiah, betulan harfiah digunting ya. Jadi bukan nominalnya yang digunting, tetapi betulannya yang digunting. Itu adalah gunting Syafruddin. Tetapi sayangnya gunting Syafruddin ini tidak terlalu efektif. Karena waktu itu kita masih terlalu chaos di tahun 50-an. Situasi politiknya belum stabil, situasi ekonominya belum stabil. Sehingga Syafruddin ini tidak berjalan. Itu nggih, ini pemotongan fisik uang menjadi dua. Satu bagian dikembalikan ke negara. Itu untuk yang pemotongan mata uang. Kemudian ada juga kebijakan mengenai tadi apa? Perlindungan pengusaha pribumi. Perlindungan usaha Bumi Putra nggih. Bumi Putra. Itu melalui yang namanya program Benteng. Program Benteng. Sudah dijelaskan belum untuk program Benteng? Sudah, Bu. Sudah, nggih? Oke. Jadi, program Benteng itu adalah sebuah program yang mana memberikan pinjaman atau kredit ya kepada pengusaha pribumi untuk meningkatkan usahanya. Nah, tentu ada alasan ya kenapa kok program bank ini dilakukan. Oh ya, yang menginisiasi dulu, nggih. Yang menginisiasi program Benteng, inisiator dari program Benteng, ada yang tahu inisiatornya siapa? Sumitro Joyo Hadi Kusumo, bapaknya Pak Prabowo. Nggih. Jadi Sumitro Joyo Hadi Kusumo itu adalah orang yang menginisiasi program Benteng. Tujuannya ini tadi untuk melindungi pengusaha, memberikan pinjaman
pengusaha Bumi Putra, mohon maaf, untuk meningkatkan usahanya. Nah, kenapa kok perlu ditingkatkan? Karena waktu itu akibat program Alibaba, nyambung terus ya. Akibat program Alibaba salah satunya, nggih, pengusaha Tionghoa itu malah berkembang lebih pesat dibandingkan pengusaha pribumi. Sehingga pengusaha pribumi perlu didorong, ya, perlu disuplai untuk meningkatkan usahanya. Salah satunya adalah dengan memberikan kredit atau pinjaman bunga 0%. Itu adalah program Benteng. Penggagasnya adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Ada pertanyaan, Alibaba. Saya izin Itu, bertanya, gimana? Ibu, kalau apa namanya kan tentang gunting Syafruddin kan memang dari satu lembar uang kertas kan dipotong atau digunting jadi dua kan Bu. Dan saya juga ada Nggih. mencari dari beberapa sumber juga begitu. Cuman waktu itu saya tanyakan ke Pak Mei, tapi Pak Mei itu mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak digunting, tapi cuma nominalnya dipotong jadi dua untuk Rp2,5 ke atas. Oh, itu in practically-nya tetap digunting. Selain nominalnya dibagi dua, itu juga digunting ya, dan satunya wajib dikembalikan ke negara. Begitu. Oh, berarti kalau misalkan besok kalau ada soal begitu bagaimana? Pokoknya ikut Mr. May aja nggak apa-apa. Oh iya, Ya, baik. kalau nggih, tapi misal ini untuk pengetahuan mawon nggih, yang dalam prakteknya dulu kan dipotong mata uangnya, itu mata uang di atas Rp5 nggih, ini nak, bukan Oh iya. di atas 2,5 nggih. Nggih, itu di atas Rp5 yang wajib untuk dilakukan gunting Syafruddin, bukan yang 2,5 gitu. Baik, terima kasih Bu. Nanti, tapi pas di soal nanti nggih derek Mr. May saja. Ini untuk tambahan Oke, saja dari siap, Ibu. Gitu. siap. Terima kasih Aku Bu. izin bertanya, nggih, pengusaha yang jadi orang terkaya di Indo sekarang itu mayoritas dari keturunan orang itu berhubungan sama ini tidak ya Bu, yang Alibaba? Ya, ada beberapa yang berhubungan nggih. Tapi tidak banyak ya. Cuman ini, aduh Ibu lupa merek cat apa itu ya? Dia juga ikut program Alibaba. Aduh, merek cat yang terkenal. Aduh, Ibu lupa ya. Bukan, bukan. bukan. Dia mereknya itu, saya coba sebutkan nak, merek cat dia apa? Dekolit. Terus apa tuh itu? Penguin. Bukan was. Avian, iya Avian. Avian. Udah Lux ya. Avian. Ya, itu kalau nggak salah pengusaha Tionghoa. Nanti kalau bukan Avian ya berarti yang merek lain. Saya ikuti Avian ya. Nanti dicek aja. Begitu. Itu salah satu juga. Itu nggih untuk ini. Kemudian mata uang udah ya. Kemudian dampak negatif masa demokrasi liberal. Nah, dampak negatif masa demokrasi liberal itu adalah gonta-ganti kabinet ya. Gonta-ganti kabinet dalam waktu 50 sampai 8 tahun nggih, 9 tahun lah, 9 tahun itu ganti sebanyak 7 kabinet. Nah, itu kira-kira gimana itu? Stabil nggak politiknya? Nah, dampak negatifnya yang pertama, ganti-ganti kabinet sehingga perpolitikan tidak stabil. Kemudian yang kedua, itu adalah karena ketidakstabilan perpolitikan, otomatis ekonominya juga tidak stabil. Jadi ada dua dampak negatif. Nggih. Si politiknya nggih sama nggih, gonta-ganti kabinet itu. Oke, kita lanjut dulu nggih. Untuk yang ada diskusi dulu sebelum kita lanjutkan ke ini yang bagian akhirnya. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Silahkan. Monggo, oh ada pertanyaan. Aman ya? Oke. Luis, ya nanti Ibu kirim catatan birunya ya. Ini mohon maaf ya Ibu nggak bisa nulis kayak ini di pen tablet itu, Ibu nggak bawa pen tablet soalnya ini. Ini Ibu masih di kampus ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang babak terakhir itu adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, ada 12 soal dan di sini ada poin. Berarti kita asumsikan satu poin itu 2 soal ya.
Jadi yang pertama, ciri-ciri perpolitikan nasional. Kita tulis dulu. Ciri-ciri perpolitikan nasional. Tadi sudah Ibu record belum ya? Oh, sudah ya. Oke, ciri-ciri perpolitikan nasional. Ini berapa ini yang hadir di sini? 145. Ciri-ciri perpolitik. Ini Ibu mau gambar dulu di sini. Nah, oke, ciri-ciri perpolitikan nasional. 1961 sampai 1965. Ini periodisasi demokrasi terpimpin ya. Ciri-ciri perpolitikan nasional yang pertama itu adalah sentralisasi. Ya. Sentralisasi itu maksudnya bagaimana? Jadi ini kan bentuknya adalah demokrasi terpimpin. Secara gampangnya ya Nak, untuk menafsirkan demokrasi terpimpin itu seperti apa? Demokrasi terpimpin itu diktator versi demokrasi. Nah, itu gimana itu cara menafsirkannya? Ya, jadi ini tuh kurang lebih itu ya kayak diktator sebetulnya. Cuman Soekarno itu pakai cara halus, nggih. Mungkin anak-anak ada yang pernah mendengar teori bahwa semakin lama orang itu berkuasa, dia itu akan semakin besar keinginannya untuk menjadi seorang diktator. Ada teori politik seperti itu. Nah, jadi di sini ciri-cirinya yang pertama sentralisasi, artinya satu komando di bawah komandonya presiden. Jadi di sini presiden itu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau program-program yang yaitu tanpa dirundingkan sama DPR, tanpa dirundingkan sama MPR, program itu bisa jalan. Ya, yang penting sudah buat dekret presiden, nah itu udah jalan, ya. Makanya sistemnya demokrasi terpimpin. Kemudian ciri yang kedua hanya ada 3 partai. 3 partai itu dia beraliran Nasakom. Oke, Nasakom itu kan kepanjangan dari nasionalis, agama, komunis. Ya. 3 partai dari Nasakom itu apa? Nasionalis ini Ibu urutkan ya. Nasionalis itu PNI, agama itu NU, mohon maaf ya tadi bukan Masyumi ya, Masyumi udah pecah, NU ya yang betul. Kemudian yang ketiga itu PKI, komunisnya. Nah, ini trio Nasakom. Begitu. Nggih. Nah, di sini Soekarno dengan doktrin Nasakomnya itu berusaha untuk menggabungkan antara unsur nasionalis, unsur agama, dan unsur komunis. Tetapi karena terutama antara agama dan komunis, nggih, itu kan sangat bertolak belakang. Jadi ini justru yang menjadi bumerang sendiri bagi Soekarno, yaitu nanti puncaknya di peristiwa Nakba, seperti yang kita bahas tadi. Itu untuk ciri-cirinya. Kemudian yang kedua itu di pemilu, loncat-loncat ya, pemilu 1955. Pemilu 1955, nah ini agak flashback ya, mohon maaf ya. Nah ini Ibu manut ininya saja ya, poin-poinnya. Di pemilu 1955 itu kan banyak parpol yang ikut ya, banyak parpol yang ikut. Nah di sini ada satu parpol yang dia itu dilarang ya, satu parpol yang dilarang. Siapakah itu? Ada yang tahu nggak? Yang dilarang siapa? Yang dilarang adalah parpol. Oh, di chat ini. Partai fasis PKI ya. Oke, bukan Golkar. Golkar urung ono nak ya. Partai PKI. G. PKI itu dilarang sejak tahun 1948. Ingat ya, Partai PKI dilarang sejak 1948. Nah, tadi Ibu bilang di pemilu 1905 itu kan banyak parpol yang ikut. Salah satunya adalah PKI, barang iki. Ya, salah satunya itu adalah PKI. Nah, yang jadi pertanyaan, kok PKI bisa ikut? Padahal
pelarangannya, izin pelarangannya itu belum dicabut, ya. Nah, di sini banyak pertanyaan nih. Yang lebih mengagetkan lagi ya, pemenang dari pemilu 55. Pemenang pemilu 55 ada 4. Ini ibu urutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Yang pertama itu PNI, deh, Partai Nasional Indonesia, itu punyanya Pak Karni. Yang kedua itu ada Masyumi, ini Partai Islam, punyanya Natsir, ya, Muhammad Natsir. Kemudian yang ketiga itu ada NU, ya, ya lalu watan, nah itu ya. Kemudian yang keempat itu ada PKI. Ini adalah 4 parpol pemenang pemilu 55. Semakin kaget itu orang-orang ya. Yang pertama sudah dilarang partainya dari tahun 48 kok Jegagi muncul di pemilu 55 menang lagi. Siapa yang milih? Ya. Nah, di situ kan kita bisa berasumsi. Oh, berarti akar rumputnya, masanya PKI itu banyak ternyata di akar rumput. Ya, jadi dia bisa jadi nomor 4. Nah, karena PKI ini menang, otomatis PKI ini kan dapat kursi di parlemen. Jadi, suasananya di parlemen ya diisi 4 partai ini. PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Itu nggih, itu pemilu 55. Ibu yakin mungkin besok sekitar ini. Ya, mungkin juga partai pemenang pemilu 55 juga bisa soalnya seperti itu. Lanjut nggih. Kemudian peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Oke, peristiwa penting masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada Asian Games 1962. Oke. Asian Games 1962 itu adalah oke. Jadi tadi Asian Games 1962 itu dia di Jakarta, nggih. Kemudian ada Ganevo, ya. Ganevo itu semacam olimpiadenya negara-negara ketiga, ya. Jadi nih, Nevo, jadi kan sebetulnya kan yang diinisiasi oleh Soekarno itu kan Nevo-nya, NEFO, ya, yang bagian ini saja. Itu enggak, ya. Bagian Nevo-nya atau New Emerging Forces, ya, atau kekuatan baru. Nah, ini Nevo ini adalah negara-negara, bukan orang ya, negara-negara yang baru merdeka. Dan dia biasanya negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Ketiga itu biasanya disebut negara ketiga. Oke. Nah, di sini Soekarno ini menginisiasi bahwa kita itu nggak boleh kalah, ya. Masih yo ade iki urung melu olimpiade, ya nggak dhewe olimpiade tandingan namanya Ganevo, ya. Nah, yang paling mencolok dari Ganevo ini adalah itu waktu itu ada Korea Utara ya. Waktu itu Korea Utara saya ingat Ibu itu belum boleh masuk olimpiade di tahun 1963. Jadi di sini ada Korea Utara, Indonesia, kemudian ada Kuba dan lain-lain. Tapi memang banyak negara-negara komunis yang ikut Ganevo. Makanya jadinya Indonesia itu dulu itu apa namanya? Kiranya itu negara komunis. Selain Asian Games, Ganevo itu juga ada lagi ya. Masa terpimpin itu dari 60 sampai 5. Mungkin ada mau yang menambahkan, silakan. Ganyang Malaysia, Nanti Bu. kayak Oh, Ganyang Malaysia, oh ya, terima kasih. Ganyang Malaysia, betul ya. Ganyang Malaysia. Dwikora ya. Dwikora, Dwi Komando Rakyat. Kemudian ada Tritura.
3, tuntutan rakyat. Ya, ikut lupa ini. Oke, kita ke Dwikora dulu ya. Dwikora itu adalah sebuah jargon yang dikemukakan oleh Soekarno untuk mengganyang Malaysia. Jadi waktu itu kita itu sempat berselisih dengan Malaysia, nggih, berkaitan dengan Dewan Keamanan Tidak Tertutup PBB. Jadi kita itu sebetulnya dijanjeni begitu ya nak untuk menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, namun ternyata yang dipilih kok Malaysia. Nah di situ sebenarnya itu seuzon gitu, nggak tabayun gitu ya nak, nggak tanya dulu seuzon. Wah ini GG Malaysia ki gara-gara jajahannya Inggris. Inggris itu kan dia salah satu negara pemegang ini ya veto ya. Ini gara-gara Inggris ini dia dapat jatah jadi Dewan Keamanan Tidak Tetap padahal yang dijadikan kita. Makanya kekesalan Soekarno itu kemudian dia publikasikan. Nah, Soekarno ki elek iki ngene iki nah. Dia itu nggak suka ngajak-ngajak uang, ya, ngajak-ngajak orang. Dan dia itu frontal, cukup frontal. Jadi ketika kita sudah gagal itu jadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, Soekarno langsung merujuk ke sini. Wah, itu apa namanya? Kamu pasti gara-gara dijajah Inggris, dasar anti-anti Inggris nah gitu. Nah itu kan makanya jadi nggak senang ya kan. Makanya kita si tegang waktu itu dengan Malaysia. Bahkan waktu itu ya Soekarno itu ingin menduduki Malaysia. Jadi kita itu ada di sisi penjajah gitu. Tapi itu beneran terjadi ya. Jadi kita ada di sisi penjajah pengen menduduki Malaysia, makanya kan ada Dwikora ini. Ya, Dwikora itu adalah upaya untuk menduduki Sabah dan Sarawak Malaysia. Dan waktu itu opreknya besar-besaran, Nak. Karena TNI itu nggak cukup waktu itu, jadi waktu itu oprek para cowok-cowok seusia kan gitu mungkin ya. Dia itu oprek, tapi opreknya itu jadi tentara, tetapi tidak punya pangkat. Dia ditugaskan di batasan Malaysia untuk melakukan Dwikora. Nah, itu Dwikora. Kalau Tritura itu peristiwa setelah G30S ya. Jadi peristiwanya setelah peristiwa G30S yang mana itu demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh dan juga banyak orang ya itu Jakarta. Dan Tritura ini dia itu ada 3 tuntutan, namanya Tritura ya, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI ya. Isi Tritura mungkin Ibu tulis saja di sini ya. Yang pertama, bubarkan PKI. Kemudian yang kedua, bersihkan DPR atau parlemen dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga barang ya atau perbaikan ekonomi. Ini adalah isi tuntutan rakyat. Begitu. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa penting masa demokrasi terpimpin. Nah, penyimpangan politik pada masa demokrasi terpimpin itu yang pertama dia adalah justru pada Nasakomnya. Nasakom itu karena ada komunisnya. Sementara Pancasila kita, sila pertama, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Komunis itu tidak mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Jadinya di sini itu pelanggaran yang pertama. Ya. Kemudian pelanggaran yang kedua itu adalah pada ini tadi nak sentralistiknya. Ya. Jadi presiden itu bisa membuat keputusan apapun. Nah ini betul saja ya. Pelanggaran demokrasi terpimpin. Itu yang pertama ada unsur komunis. Yang kedua itu tadi ya, presiden memiliki kuasa. Yang ketiga itu ada Ibu tadi mau mikir apa ya? Jadi lupa. Kan yang pertama unsur komunis, kemudian yang kedua presiden memiliki kuasa penuh. Oh, yang ketiga ini membubarkan DPR hasil pemilu 1956.
55. Nah, jadi di sini Soekarno itu secara sepihak membubarkan DPR hasil pemilu 55 tanpa sepengetahuan DPR. Bu, negara yang gabung NEVO itu siapa saja tadi nggih? Ya banyak, Korea Utara, Korea Selatan enggak ya? Korea Utara, Kuba, kemudian ada Cina, kemudian ada Uni Soviet juga ada ya. Kemudian ada negara yang belum merdeka lah, Mesir, India itu juga NEVO. Ini dia untuk pelanggaran demokrasi terpimpin ada 3 poin ini. Kemudian apa lagi? Ini nanti dipanjang aja ya. Kondisi politik luar negeri. Perebutan Irian Barat tadi. Oh, gitu. Sudah nggih. Kemudian kondisi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi politik luar negeri itu berkaitan dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Nggih. Di tahun 1963 ya kalau nggak salah, nanti kalau kurang tepat dibenarkan ya. Kalau Ibu saya ingat 1963 atau 64 begitu. Kemudian yang kedua, selain keluarnya Indonesia dari PBB, itu kondisi politiknya juga ada poros Jakarta Peking. Sudah diajarkan belum untuk poros Jakarta Peking? Ya, Bu. Poros Jakarta Peking itu intinya, nggih, negara-negaranya itu ada Uni Soviet, Uni Soviet nggak ikut ya, Cina, Vietnam, dan Indonesia. Cina, Vietnam, Indonesia, Cina, Vietnam saja, Indonesia enggak ya. Cina, Vietnam itu negara komunis bukan? Oke. Jadi waktu itu karena kita saking dekat, saking lengketnya dengan negara timur atau negara komunis, kita itu sampai dikira punya poros Jakarta Peking. Oke, itu kondisi politik kita. Selain keluar dari PBB, kita juga punya kondisi poros Jakarta Peking. Itu nggih. Mungkin ini silakan kalau ada diskusi, ini sudah kita bahas semuanya, silakan monggo. Izin bertanya, kenapa PKI dilarang pemilu? Padahal rumornya saat itu PKI disayang oleh Soekarno. Nah, pemilu, kenapa kok PKI pemilu? Justru karena dekat dengan Soekarno, Mbak. Ini kalau di kampus Ibu manggilnya Mbak dan Mas, jadi bukan Nak. Jadi mohon maaf kalau ke bawah, Nak. Gini, Nak. Jadi PKI itu kan dilarang di tahun 48. Kemudian setelah itu mendekati masa-masa pemilu 55, Soekarno itu dipepet sama orang-orang PDI. Sehingga apa? Sehingga di sini Soekarno itu akhirnya mengizinkan PKI ini untuk ikut dalam pemilu. Jadi justru di tahun 55 PKI itu dilarang secara tertulis, tetapi dalam prakteknya tetap diloloskan. Ya, ya, kita ingat kayak sapa kuwi, ya. Dalam undang-undang ki dong ora oleh, isa oleh. Nah, begitu. Makanya kan Ibu bilang tadi mengagetkan, banyak orang PKI ikut itu. Menang lagi, ya kan? Dapat kursi lagi. Berarti kan masanya di bawah tanah itu banyak. Nah, itu, ya. Jadi memang waktu itu Soekarno itu sudah dipepet ya sama kelompok merah. Bu Sarah, mohon maaf jauh sekali pertanyaannya, nggih. Izin bertanya, yang mencetuskan ideologi komunisme tadi itu siapa saja ya? Bisa tolong dituliskan sekalian Bu, soalnya begitu jelas. Terima kasih. Yang mendirikan, kalau yang punya ideologi komunis itu adalah Vladimir Lenin, ya. Itu orang Rusia, Nak. Ini nggih, Ibu jawab di sini nggih, Ibu buatkan slide baru, Ibu jawab di sini. Pencetus komunis ya, bukan sosialis ya, itu adalah Vladimir Lenin. Ini di dunia. Kemudian kalau pencetus komunis Indo itu adalah Heng Snappiet. Ya. Kalau pendiri PKI itu adalah Semaun dan Darsono. Ada 3 poin ini. Ya. Jadi pencetus komunis dunia, pencetus komunis Indo, dan pendiri PKI. Kemudian poros Jakarta Peking tentang apa nggih Bu? Poros Jakarta Peking
Poros Jakarta Peking ini adalah istilah yang rujuk negara-negara yang menganut paham komunis di Asia. Jadi waktu itu karena kita saking dekatnya dengan negara-negara komunis seperti Korea Utara, Cina, Vietnam, makanya kita itu sampai dikira negara komunis, padahal kan tidak. Makanya ada orang-orang dunia internasional itu memberikan julukan Poros Jakarta Peking. Begitu. Kalau udah tahu dilarang, tapi kok selanjutnya PKI tetap bisa menjabat gitu, Bu? Emang nggak ada demo gitu? Nggak ada demo dan Soekarno itu memperbolehkan. Nggih. Jadi waktu itu jangan dibayangkan masih sekarang nggih. Jadi yuk ono Twitter zaman biyen yuk terus ono apa tagar yang trending gitu, trending di Twitter apa PKI maju lagi, PKI bangkit lagi, PKI menang pemilu 55 ya nggak ada tagar-tagar begitu ya. Jadi awareness-nya itu juga nggak setajam sekarang. Jadi waktu itu ketika PKI muncul itu ya kayak mek kaget loh. Oh, oh ya wes Pak Soekarno nganu berarti ya wes loh karena dulu itu sistemnya sendiko dawuh sama pimpinan. Kalau konsepnya sama orang Indo ya, makanya ya begitu. Bu, Laos komunis dulu Laos kamu bukan? Belum ya, belum. Belum. Bu, boleh minta tolong untuk mengulangi kisi-kisi nomor 4 yang poin E. Poin E ke apa nak? Poin E aduh enggak gitu. Nanti ini dibesarkan sendiri nggih segit apa kotak biru nih nggih. Oh, Dwikora. Dwikora itu yang Malaysia tadi, ya. Jadi kita itu berusaha untuk menduduki Malaysia. Itu perintah Soekarno. Makanya ada istilah Ganyang Malaysia. Itu datangnya itu di Soekarno. Ya, karena waktu itu eh, kekecewaan kita, Soekarno khususnya, karena Indonesia dipilih sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Malah Malaysia yang dipilih. Begitu, nggih? Ada lagi nggak ini? Alasannya dilarang secara tertulis untuk ikut pemilu berarti apakah karena PKI membawa ideologi komunis? No. Jadi alasannya dilarang secara tertulis untuk ikut pemilu karena dia terlibat pemberontakan PKI Madiun. Jadi karena dianggap sebagai gerakan separatisme, nah yang dianggap separatisme itu organisasinya, bukan ideologinya. Makanya kenapa kok PKI tetap bisa ikut itu karena memang dilarang itu bukan ideologinya, nak. Ya, jadi orang itu nggak sensitif terhadap ideologinya dulu. Tetapi pemerintah itu sensitif terhadap organisasinya, beda ya. Makanya tetap boleh karena memang dia itu ideologinya tidak tidak apa ya namanya belum orang itu belum sekencang sekarang ya. Jadi memandang komunis itu tidak seperti sekarang orang memandang komunis. Bu Sarah izin bertanya untuk Poros Jakarta Pagi sebenarnya nggak ada dan cuma asumsi aja bukan kerjasama nyata ya Bu. Mohon maaf untuk kelas kami belum diajarkan. Ini lek reki sopo iki? Lek ki sopo iki? Kelas mana ini lek iki? Ya, jadi Poros Jakarta Peking itu asumsi dunia, nggih, karena kita sangat dekat dengan negara-negara komunis di Asia. Gitu ya. Itu istilah dunia, istilah luar negeri gitulah ya. Untuk istilah politik luar negeri kita, Poros Jakarta Peking. Bu izin bedanya Leninisme sama komunisme apa? Leninisme itu Leninisme itu dia itu komunisme tapi versi lama, ya. Versi lama itu maksudnya apa ya? Ini sama rata, sama rasa, oh ya, sama rata sama rasa nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih miskin. Tapi kalau komunisme yang sekarang itu beda. Komunisme yang sekarang itu dia itu sebetulnya sudah jauh dari konsep Leninisme. Komunisme yang sekarang itu kan dia ada satu orang yang lebih kaya dibandingkan dengan warga negara lainnya. Nah, itu kan jiwa-jiwa Leninismenya itu nggak ada sebetulnya. Makanya tadi Ibu bilang komunis itu pencetusnya Vladimir Lenin secara garis besar ya, tetapi dalam hal sekarang itu bukan pemikirannya Lenin. Bu izin bertanya untuk peristiwa perebutan Irian Barat tadi. Oh ini ya, se. Ada nggak tuh di kisi-kisi tadi? Sebentar Ibu cek kisi-kisi yang dikirimkan Sofia tadi mana?
Oh ini ya Ibu lupa nggih. Mohon maaf Ibu tambahkan di sini nggih. Ternyata ada untuk apa namanya, rebutan Irian Barat ya. Perebutan Irian Barat itu adalah perebutan ya antara perebutan Irian antara Indo dan Belanda. Ini diinisiasi oleh Soekarno ya dengan jargonnya yaitu Kora. Jadi ada kora-kora ini ya, kora-koranya ada banyak ya, Dwikora, Tritura, dan Trikora. Ya, kalau Trikora itu adalah 3 komando rakyat. Nah, 3 komando rakyat isinya apa? Yang pertama, ya, itu adalah bubarkan negara Banda Papua. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Papua. Yang ketiga adalah bersiap untuk mobilisasi. Ini adalah Trikora. Jadi Trikora ini diinisiasi oleh Presiden Soekarno untuk merebut Irian Barat secara militer. Ini Ibu tambahkan secara militer. Karena waktu itu Soekarno menganggap lewat perjanjian New York lah, KMB lah, apalah, itu nggak berhasil. Ya Belanda itu masih tetap kenceng di sana. Makanya Soekarno nggak usah fafifu, pakai jalan militer aja. Kora, 3 komando rakyat. Langsung ya, dengan bubarkan negara boneka Papua, kemudian kibarkan bendera merah putih di Papua, dan bersiap untuk mobilisasi. Nah, di sini pertempuran yang cukup ini ya, pertempuran yang cukup terkenal itu adalah pertempuran Laut Aru. Ini adalah pertempuran Laut Aru, dan waktu itu pasukan kita, pasukan TNI itu kirim Aru dipimpin oleh Yos Sudarso, Yosafat Sudarso. Sudarso itu alumni sekolah Vanlit ya yang ada di Magelang. Beliau seorang Katolik, dipimpin oleh Yos Sudarso menggunakan KRI Macan Tutul. Kalau mungkin ada yang pernah dengar ya KRI Macan Tutul. Tapi di pertempuran Laut Aru ini sayangnya Yos Sudarso ini wafat, nah gugur. Ini Ibu kasih highlight merah gugur. Begitu. Ini adalah perebutan Irian Barat. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Tokohnya itu ya Yos Sudarso pemimpinnya Ada lagi monggo jika ada pertanyaan. Ya, boleh ditanyakan, silakan. Oh, ini ada satu chat masuk. Untuk Trikora berhasil tidak, Bu? Untuk Trikora dia berhasil. Berhasil, Tetapi ada yang dikorbankan. Nah, ini pilotnya yang pertempuran Laut Aru ini, tapi dia berhasil. Karena kita akhirnya dapat Irian di tahun 1962. Ada lagi, silakan. Boleh kirim PTS sejarah tahun lalu Ibu nggak ada sejarah tahun lalu nak kelas 12 Ibu nggak ngajar. Jadi Ibu nggak punya Ada lagi, silakan. Monggo, kalau ada pertanyaan. KRI Macan Tutul itu kapalnya, KRI itu kapal Republik Indonesia ya. Jadi pakai KRI Macan Tutul ke sananya. Tritura, Dwikora, Trikora, Tritura. Dwikora itu yang Malaysia, Tritura itu yang
G30 Trikora yang Papua. Itu nggih, Dwikora, Trikora, Tritura. Ada lagi, silakan. Oke, sama-sama. Ada lagi, monggo silakan. Kalau ada, boleh ditanyakan. Tidak ada. Ini Ibu pengen presensi dulu. Dari MIPA 1 ada nggak ini di sini MIPA 1? Kalau enggak, Hah, MIPA 1? Tidak ada. MIPA 2 ada. Hadir. Luis Patrick Gigis lagi. Ya. Luis Patrick Gigis apa iki, Nak? halo Bu Sarah. Oh ya. MIPA 3 ada. Siap. MIPA 3 ada. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. 4. 4. Hadir Bu, MIPA 4. Oh ya, MIPA 5 kan? 6 mantan. Hadir, Bu. Oh, Rifka. MIPA 7. Hadir. Sapa kuwi Sigma kuwi? MIPA 8 nonton? Ada Raffi Bu. Bu ada. Oh, sapa kuwi? Arafi apa iki? Lagi dong apa kuwi ayo kuwi. Ini MIPA 9. Enggak ada ya, IPS ada buatan? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Fufu Fafa, kenapa nih Fufu Fafa? Silahkan, raise hand. Kenapa? Aduh, Bu, nakal banget namanya. Siapa kuwi Fufu Fafa ki? Ilham Bu itu Ilham. Ilham sapa? Ya, nggak ada pertanyaan iki Mas iki. Aman Bu. Pon ya. Oke, pon maghrib ya. Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu cukup punten sangat. Ini karena waktunya terbatas ya, tidak selama biasanya. Nanti semoga besok PTS-nya berjalan lancar, nggih. Walaupun Ibu tidak puas, nggih, tapi tidak apa-apa. Tetap dijaga kejujurannya seperti biasa. Nanti Ibu kirimkan ini hasil recordnya dan juga nanti Ibu kirimkan PowerPoint-nya yang ini. Begitu nggih? Sebentar ini ada chat masuk apa iki? Ya, sayang Bu Sarah. Oke, terima kasih. Nggih, sayang kembali, Nak. Oke, begitu nggih anak-anak Ibu cukupkan dulu tapi Ibu pengen screenshot sih kayak sebentar ya. Ibu mau screenshot dulu iki piye ya ben apik iki. Ini biar bagus. Save. Ya, ini nggak bisa lebih banyak ya. Bisa ya kayaknya cukup banget ya wis rapopo. Bentar ya. Oke. Ya Ibu cukupkan ya anak-anak. Sukses untuk PTS-nya. Ini PTS terakhir ya untuk kelas 12 betul ya? Betul Bu, betul. Mau ngebikin gimmick buat kita aja atau angkatan 7 juga. Buat kalian doang, spesial ini 66 ya. 67 nggak ada yang ini, nggak ada yang nembus Ibu kok. Jadi nggak ini, nggak ada agenda. Begitu nanti buat 66 aja. Oke, iki Roblox iki sapa iki? Iki kok iso ngekei reaction to saiki. Waduh, ya Allah Ibu ki kudet tenan iki. Ya, terima kasih. Begitu nggak ada lagi nggak? Iki Lois Patrick iki sapa iki?
Ada lagi monggo, ada yang disampaikan ke Ibu enggak? Jaga kesehatannya nggih, pokoknya jangan sakit terus kelas rolas kok loro ya. Nanti waktunya sayang Nak, nggih. Dijaga kesehatannya. Boleh, nanti silakan kalau mau chat Ibu boleh nggih. Secara pribadi nanti mungkin jam 7 sampai jam 8 Ibu ada kuliah, nanti mungkin Ibu balesnya setelah jam 8 nggih, begitu. Nggih, justru karena kelas 12 jadi sakit. Nggih, nanti monggo kalau ada soal tahun lalu masih bingung boleh ditanyakan, silahkan. Karena nggih begitu nggih. Nanti untuk IPS sejarah peminatannya pripun nak materinya? Nunggu kisi-kisi aja dulu, Bu. Oh iya, nanti Ibu dikabari nggih nak Ibu nanti bisa jamnya nanti Ibu akan begitu. Siap, Bu. Bu, Mister Ma itu terlalu mengkaitkan sama Indonesia, Bu, masa perang dinginnya. Ya wis rapopo, tambah cinta Indonesia kok ya. Begitu. Kalau begitu karena sudah maghrib nggih Ibu cukupkan jaga kesehatannya, dijaga dirinya nggih. Semoga apa yang kalian harapkan nilainya baik besok nggih dan tidak ini nggih jangan mengecewakan Ibu nggih Nak dengan mencontek. Ibu kecewa banget pokok enak. Karena sik mencontek iki. Bijine elek iki rapopo ya. Sing penting aja nyontoh. Ya, jangan berbuat tidak jujur. Begitu. Nggih, jangan dikecewakan nggih kepercayaan Ibu nggih. Nanti Ibu sedih banget Ndak En. Dijaga kesehatannya, jangan lupa makan, jangan lupa ibadah ya. Habis iki gek do salat ya. Begitu. Jangan menunda-nunda. Kalau yang non muslim nggih ibadahnya nggih sik rajin nggih gereja atau kemana minta tolongnya itu yang pertama sama Tuhan, jangan sama eh, cek kodam ya, jangan itu buat lucu-lucuan aja begitu. Ya, kita ketemu lagi kapan-kapan ya, insya Allah kalau PAT ada waktu nanti Ibu usahakan lagi begini. Begitu, terima kasih ya atas waktunya. Ibu cukupkan, selamat istirahat, selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.